Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir kiamat nanti. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita saling menasihati di atas agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa Allah bersumpah, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka yang beriman dan beramal saleh, serta apa-apa yang mendukung keduanya, yakni saling menasihati dalam perkara al-haq dan saling menasihati dalam perkara kesabaran. Baik, sebagaimana yang antum ketahui, insyaallah kita sebagaimana tema yang disebutkan, yakni 4 hal yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Pada hakikatnya perkara yang mengantarkan kepada kebahagiaan itu sudah disebutkan dan diterapkan dalam syariat kita. Mungkin kita sudah mengetahui, tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang, tentram, damai, karena kita menjalankan apa yang menjadi tugas kita di muka bumi ini. Dan itu bisa kita rasakan, kalau kita rajin beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, kemudian kita hidupkan sunnah-sunnahnya, itu semua kita pasti merasakan ketenangan. Itu pasti. Apalagi itu di dunia, terlebih lagi di akhirat. Makanya kalau kita berada di bulan puasa, itu rasanya tenang, tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Antum merasakan atau tidak seperti ini? Di bulan puasa lebih tenang, atau memang tidak dirasakan? Di bulan puasa kita merasa tenang, hati menjadi tenang, pikiran tenang. Nah, itu karena kita di bulan-bulan puasa itu banyak melakukan aktivitas ibadah, mulai dari puasa, kemudian kita banyak mengaji, kita saksikan juga orang-orang di sekitar kita beribadah kepada Allah, maka menjadikan hati kita menjadi tenang. Malamnya lagi demikian. Intinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana disebutkan oleh para ulama. Apa yang akan kita bahas ini, saya mengambil dari risalah Al-Usul Salasah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. 3 landasan pokok. Ini harus kita ulang-ulang. Di mana di situ beliau menyebutkan
di mana beliau menyebutkan I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati. Ini ucapan yang seperti ini setelahnya ada nasihat yang sangat besar, ya, sangat besar. Dan ini biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memberikan nasihat yang sangat penting, ya, maka beliau biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mukadimah. Biasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan mukadimah dalam menyampaikan perkara yang sangat penting. Seperti nasihat Rasul kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah ya al-ibad. Wahai Mu'adz, tahukah apa itu, dan apakah hak Allah terhadap hamba, dan apa hak hamba terhadap Allah? Ada mukadimah menunjukkan nasihat setelahnya begitu penting. Demikian pula apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Iya. Apa yang beliau katakan? Annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Wajib bagi kita seorang muslim mengetahui 4 hal. Apa yang akan disebutkan ini adalah suatu jalan hidup yang mau tidak mau seorang harus menempuhnya. Iya. Apa yang akan beliau sampaikan adalah sebuah jalan hidup yang mau tidak mau seorang harus menempuhnya. Tidak boleh tidak. Nah, saya mau prinsip hidupku itu yang lain saja. Misalkan musik is my life, musik adalah kehidupanku, atau ada juga filmnya anak-anak, ya, jalan ninja, jalan hidupnya Naruto. Kita tidak demikian jalan kehidupan kita. Atau siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, ingin bahagia di dunia kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, bukan begitu jalan hidupnya. Jalan hidupnya apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Apa itu yang harus kita tempuh dalam kehidupan kita, dan semuanya harus menempuh hal ini, tidak boleh tidak. Tidak ada tawar-menawar. Yang pertama, al-ula al-ilmu. Yang pertama itu seorang harus berilmu. Keharusan berilmu ini perkara yang mesti dimiliki. Mau kafir, mau muslim harus berilmu. Ya, mau jahat, mau baik harus berilmu. Ya. Orang jahat juga kalau tidak punya ilmu, ya bodoh-bodoh nanti. Dia harus punya ilmu. Tapi tentu ilmu yang dimaukan itu adalah ilmu yang benar, supaya jalan juga benar. Kenapa kita harus berilmu? Ya, karena memang kita dilahirkan dalam keadaan tidak punya ilmu. Ya, Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya, tidak mengetahui sesuatu apapun. Orang lahir enggak tahu apa-apa, ya. Kecuali beberapa orang yang dikecualikan oleh Allah. Seperti Nabi Isa baru lahir bisa bicara. Ya. Tetapi ini adalah hukum asal manusia. Kita dikeluarkan di muka bumi ini la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak tahu apa-apa, kata Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, ya, penglihatan, hati agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Ini alat-alat yang organ atau apa ini? Organ-organ tubuh ini yang disebutkan oleh Allah
Cuma 3 saja. Sementara organ-organ yang lain tidak disebutkan. Di sana ada organ jaringan organ pencernaan. Di sana ada organ jaringan pembuangan atau yang sejenisnya. Ada organ produksi pada diri manusia. Tapi Allah menyebutkan 3 hal ini. Ya. Ternyata sangat berkesesuaian dengan firman Allah yang di awalnya. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui. 3 alat ini adalah alat-alat yang ada pada diri manusia untuk mendapatkan ilmu. Mata dipakai untuk membaca. Iqra, baca. Baik itu yang kita baca berupa ayat-ayat Qur'aniyah, syariah, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasul, membaca tulisan-tulisan para ulama, atau mendengar atau membaca ayat-ayat kauniyah, melihat gunung, melihat hewan-hewan, afalam yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat unta bagaimana diciptakan? Ada pelajaran di situ. Ya. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab wa lil absar. Sesungguhnya pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Itu diketahui dengan apa? Mata kita. Allah sebutkan nikmat itu. Telinga juga demikian. Kita bisa mendengarkan ilmu lantunan ayat Al-Quran. Kita bisa mendengarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa paham. Itu adalah wasilah ilmu. Kemudian hati di mana ilmu semua diletakkan sehingga seseorang bisa berpikir, mana yang benar, mana yang salah, bagaimana apa yang akan diambil, apa yang harus ditinggalkan. Ini menunjukkan keharusan seseorang untuk memanfaatkan 3 alat ini. Supaya apa? Supaya seseorang itu menimba ilmu. Kalau tujuan manusia untuk beranak pinak yang akan disebutkan, organ reproduksi. Kalau ternyata tujuan manusia itu hanya untuk makan dan minum yang akan disebutkan, organ pencernaan. Tetapi Allah menyebutkan alat-alat untuk berilmu. Supaya apa? La'allakum tashkurun. Supaya kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana wujud syukur itu? Syukur itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, engkau menetapkan, mengakui itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, murni dari Allah. Engkau tetapkan dalam hatimu. Kemudian engkau ucapkan dengan lisanmu. Dan yang ketiga, engkau manfaatkan nikmat itu dengan anggota badanmu, yakni dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah, la'allakum tashkurun, agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 alat ini. Terus sekarang sejauh mana kita manfaatkan 3 alat ini untuk menimba ilmu? Sejauh mana kita memanfaatkan 3 alat ini untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala? Sekarang ilmu apa yang dimaukan? Kata Syekh, ma'rifatullah. Wa huwa ma'rifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa yang antum simak tadi, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Keharusan. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah sementara kita tidak mengenal pencipta kita? Kalau seseorang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dengan benar, maka akan muncul di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengagungan.
Ya, karena sudah mengenal. Nah, ini tujuan dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang tidak kenal Allah, ya, maka dia tidak ada pengagungan. Ya, ibarat misalkan kita ya, berjumpa dengan seseorang, orang ini kita tidak kenal. Ya, orang ini kita tidak kenal. Lewat begitu saja, bahkan kita tidak salam, tidak sapa, mungkin bisa jadi. Lewat di depan kita, lewat begitu saja. Begitu diberitahu, siapa yang kamu lewati tadi? Tidak tahu. Woi, kamu tidak tahu siapa dia? Dia itu, ya, pangeran kata. Langsung. Ya. Kali kedua dia ketemu, langsung ya, dipegang tangannya, dicium dengkulnya, lututnya. Begitu dia kenal. Maka demikian pula dengan kalau sesama makhluk saja bisa terjadi hal yang demikian. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah supaya kita semakin mengagungkan Allah. Sehingga kita beribadah dengan ibadah yang betul-betul disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Dan betul-betul makna ibadah itu bisa terwujudkan. Apa itu makna ibadah yang disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah? At-tadallul wal khudu'. Yakni ketundukan. Ya, merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta dan ketundukan. Terwujud tidak ini kalau kita tidak kenal Allah? Tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud perasaan yang seperti ini. Sementara dari hamba ini yang dituntut, ini yang diinginkan dalam kehidupan ibadahnya. Maka yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang hamba mengenal Rabb-nya, sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah ini bagian poin terpenting dalam agama ini. Ya. Barang siapa yang meremehkan ilmu-ilmu yang seperti ini, maka dia telah meremehkan semua perkara agama. Dia meremehkan perkara agama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, wa qad dzamma Allah taala man lam yu'adzimhu haqqa 'azamatihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang tidak mengagungkannya dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wala ya'rifuhu haqqa ma'rifatihi. Tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Wala wasafahu haqqa sifatihi. Dan tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sebenarnya. Nah, ini kalau tidak belajar ilmu nama-nama dan sifat Allah, akan sulit mewujudkan ini. Apalagi kalau masuk syubhat-syubhat yang lain, maka tidak bisa dia akan mensifati Allah dengan sifat yang seharusnya, mengagungkan Allah dengan keagungan yang sebenarnya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, mengenal nabinya. Mengenal nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena seseorang akan benar ibadahnya kepada Allah, pengenalannya dia kepada Allah, manakala dia mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada tingkat mendudukkan Nabi pada kedudukannya. Tapi kalau orang tidak kenal kedudukan Rasul, bagaimana mungkin dia bisa mau
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau menempatkan Allah pada kedudukan yang sebenarnya. Kenapa? Karena yang menjadi perantara antara hamba dengan antara pencipta dengan hamba-hambanya adalah para rasul. Yang menjadi perantara antara pencipta dengan hambanya adalah para rasul ini. Seorang hamba atau setiap hamba tidak bisa berijtihad, tidak bisa mengambil kesimpulan untuk mengetahui apa yang pencipta ridhoi, apa yang pencipta murkai, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Hamba tidak bisa mewujudkan itu. Hamba tidak bisa berijtihad akan hal itu. Kita bisa mengetahui itu melalui lisan nabinya, melalui lisan rasulnya. Lalu apa kewajiban kita kepada Rasul? Apa hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Maka tentunya kita harus mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya semakin sempurna hal tersebut. Mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada tingkat mengagungkan beliau, yang disampaikan oleh para ulama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan, ta'atuhu fima amara, atau tasdiquhu fima akhbar, menaati Rasul atas apa yang dia perintahkan, membenarkan semua yang Rasul khabarkan, serta al-ijtinab, menjauhi semua yang naha anhu, yang dilarang oleh Rasul dan Rasul peringatkan. Wazajar. Ini mentaati Rasul akan apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang kedua, membenarkan semua berita yang beliau bawa, menjauhi perkara yang beliau larang dan peringatkan. Pengenalan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu tentang beliau mengantarkan kita kepada sikap tadi. Kalau sikap ini tidak terwujud, maka tidak akan bisa sempurna iman seseorang. Syariat yang Rasul bawa atau contoh yang Rasul bawa ternyata tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, harus diterima. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Sekali-kali tidak. Demi Rabb, mereka semua itu tidak akan beriman sampai menjadi kami sebagai pemutus perkara, hakim yang menetapkan atas apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam hati mereka atas apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan selapang-lapangnya. Iya. Pengenalan kita kepada Nabi sampai pada tingkat kita ittiba kepada Rasul. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mengenal Rasul dengan sebaik-baiknya, maka terwujudlah makna kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ketiga yang harus kita pelajari adalah setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita pelajaran tentang Allah, kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang asma wa sifat. Kemudian kita juga melihat alam semesta, fenomena alam semesta yang mengantarkan kita kepada pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengenal Nabi. Bagaimana kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mempelajari sirah beliau. Kemudian mempelajari tugas-tugas beliau, mempelajari
apa yang menjadi hak beliau kepada kita dan apa kewajiban kita kepada Nabi SAW. Kita pelajari semua itu. Membaca hadis-hadis Rasul. Kemudian yang ketiga, ma'rifatul dinul Islam. Ma'rifatul dinul Islam bil adillah. Mengenal Islam ini dengan dalilnya. Mengenal Islam ini dengan dalilnya. Jadi ini adalah 3 hal. Apalagi 3 perkara ini adalah perkara yang akan ditanya pada hari kiamat pada seseorang di alam kubur nanti. Sebagaimana yang antum ketahui, ketika seseorang masuk di alam kubur, maka ada 2. Ada ujian, ada fitnah kubur. Fitnah kubur artinya pertanyaan malaikat kepada penghuni kubur tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Ditanya seorang hamba, siapa Rabbnya, apa agamanya, siapa nabinya. Seorang akan menjawab Allah apabila ditanya tentang Rabbnya. Jawaban kita di alam kubur nanti itu tergantung sekarang ini. Jawaban kita di alam kubur nanti tergantung perbuatan kita sekarang ini. Kalau kita benar-benar mengagungkan Allah, tidak menyekutukannya sama sekali, berupaya untuk mendekatkan diri kepadanya, maka insya Allah dengan mudah kita akan menjawab. Ditanya tentang agamanya, kalau kita betul-betul menjalankan syariat Islam ini, berusaha istiqomah di atasnya, menghidupkan semua perintah-perintah di dalam Islam ini, menjauhi larangan-larangannya, berusaha untuk agar itu, maka insya Allah dimudahkan untuk menjawab pertanyaan itu. Yang ketiga juga demikian. Siapa nabimu? Kalau kita mengagungkan Nabi SAW sesuai dengan kedudukannya, kemudian kita mengikuti petunjuknya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah dimudahkan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Tapi kalau kepada Allah saja seorang malas beribadah, agama Islam saja juga tidak dijalankan, Rasul juga dia tidak ikuti tuntunannya, bagaimana mungkin untuk mudah menjawab pertanyaan malaikat ini? Tentang agama Islam ini, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi Islam ini tentu tidak sebagaimana yang diketahui oleh atau yang dipahami oleh sebagian awam nas. Oh, Islam itu artinya seorang ke masjid dan mengaji, bulan puasa, kemudian bayar zakat, selesai. Tidak. Islam lebih luas daripada itu. Islam lebih dalam daripada apa yang disangka oleh awam nas. Kenapa kita harus membahas dengan dalil-dalilnya? Disebabkan Islam ini dibangun di atas dalil. Dibangun di atas dalil. Maka tidak bisa seseorang berbicara tentang agama Islam ini hanya dengan semata-mata kias-kiasan atau hanya sebatas perasaan-perasaan. Tidak. Tapi harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Baik. Maka perkara yang harus kita lewati adalah mempelajari ini semua, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam ini. Apalagi di zaman kita sekarang ini, zaman kita sekarang ini, itu ujiannya sangat berat. Syubhat di mana-mana, syahwat juga tidak kalah di mana-mana. Maka kita perlu ilmu. Ilmu itu bukan berarti kalau saya sudah tahu ya nggak perlu lagi saya pelajari. Bukan.
ilmu itu senantiasa hidup dengan kita mengulang-ulanginya. Ya, kata para ulama, hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidup ilmu itu akan hidup dengan senantiasa diulang-ulang. Kalau ilmu itu hidup, maka ilmu itu akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Al ilmu yahrusuka, kata Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, ilmu itu akan menjaga. Kita dapati orang yang malas untuk mencari ilmu, membaca, mendengarkan taklim, apalagi berkumpul bermajelis ilmu, kita dapati mereka adalah orang-orang yang paling gampang untuk bermaksiat dan bermudah-mudahan dalam muamalahnya. Kita dapati itu. Tapi pakaiannya tetap dengan pakaian-pakaian yang menampakkan sunnah. Dan ini menyebar. Sebabnya satu, faktor utamanya satu. Apa itu? Mulai kendor menuntut ilmu. Mulai kendor menuntut ilmu, jarang menghadiri majelis ilmu, atau karena dia pikir, teman saya dulu waktu SMA, jangan bisa hubungi majelis, malu-malu saya. Lah, ini penyakit. Ya. Biasanya orang yang seperti ini, yang pilih-pilih seperti ini, padahal tujuan dari menuntut ilmu itu bukan kita merendahkan diri kita di depan sang penceramah, bukan. Kalau ini yang ada di benak seseorang, ini ada yang masih salah dalam pemahaman. Kita terkadang dulu di depan majelis ilmu, meskipun yang memberikan materinya itu adalah orang yang teman kita dulu waktu sekolah atau mungkin adik kelas kita, tapi bukan itu tujuan utamanya. Yang diinginkan di situ adalah faedah yang sangat besar. Apa itu? Dalam hadis Abu Hurairah, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah Allah. Yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, saling mempelajari di antara mereka. Yatadarasuna bainahum. Nazalat alaihim sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian mereka diliputi dengan rahmat, ketenangan. Rahmat Allah turun kepada mereka di majelis zikir, di majelis ilmu itu. Satu hal lagi yang sangat menggembirakan dari majelis ilmu, apa itu? Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah akan menyebut orang-orang yang ada di majelis itu di hadapan para malaikat. Ya. Banyak orang yang mau eksis ingin dikenal profil dia. Ini sifat manusia ya, dia ingin dikenal. Nah ini saya ini ada di rumah. Share. Ya. Itulah tabiat manusia, ingin dikenal. Ya. Tapi adakah di antara kita yang ingin terkenal di langit ketujuh sana, di hadapan para malaikat? Kalau ada, hadiri majelis ilmu. Aduh, masalahnya saya tidak lihat berapa yang komen, berapa yang lagi. Inilah ujian kita. Ya, disitulah terbedakan orang yang beriman dengan yang kurang beriman. Ya. Orang yang beriman itu pondasinya dia beriman dengan perkara yang gaib. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama-tamanya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Apa ciri mereka? Yu'minuna bil ghaib. Tapi banyak manusia di zaman kita sekarang ini keimanannya terhadap perkara yang gaib kendor. Terbukti dengan apa? Tidak puas kalau cuma satu dua orang yang lain atau padahal keutamaan di situ ada. Majelis ilmu. Bahkan ketika para malaikat naik ke langit, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan hamba ketika kau tinggalkan? Di antara mereka menyebutkan mereka sedang bermajelis ilmu, disebutkan keutamaan majelis ilmu. Kemudian para malaikat tersebut mengatakan,
Fihi abdun khatta'un. Fihi abdun khatta'. Di antara mereka ya Allah ada hamba yang banyak dosanya. Banyak dosanya. Iya. Innama marra fajalasa ma'ahu. Orang yang banyak dosanya itu tidak ada niat mau singgah di situ. Dia cuma lewat karena ada orang kumpul-kumpul ya, duduk memeng juga, duduk juga di situ. Ya. Apa kata Allah? Lahu ghafartu. Untuknya juga ampunan. Padahal dia tidak sebagaimana orang yang duduk-duduk yang memang berniat untuk mencari ilmu. Dia ini cuma numpang lewat saja. Dan dia orang yang banyak dosanya, ahli maksiat. Dan karena dulu di majelis ilmu, apa kata Allah? Lahu ghafartu. Saya juga mengampuni dia. Hum qaumun la yashqa majalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak merugi orang yang duduk di dalamnya. Yang ini sulit diwujudkan oleh orang-orang yang kurang keimanannya terhadap perkara yang baik. Datang, ini bukan ustaz yang sering muncul di YouTube ini. Masih sibuk yang lain. Padahal dulu di sini, siapapun yang membaca saling mengingatkan tentang agama Allah, tentunya dengan ilmu yang benar, tidak ada pengecualian kata-kata di sini. Tidak ada pengecualian. Meskipun antum sudah tahu materinya, apa dia mau sebutkan ini Ustaz? Saya sudah tahu. Dia belum sebut dalilnya, saya sudah hafal. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkait dengan majelis ilmu. Iya. Ilmu ini sebagaimana keimanan kita. Iman seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang. Ilmu juga bisa bertambah, bisa berkurang. Tauhid seseorang juga bisa bertambah, bisa berkurang. Mau bukti? Ada orang sudah belajar tauhid masih melakukan kesyirikan. Sadar atau dia tidak sadar. Dan setelah diingatkan baru dia sadar, oh iya saya hilaf. Maka nasihat dalam perkara ini adalah perkara yang sangat dituntut dalam syariat kita. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak ada kerugian di dalamnya. Tidak ada kerugian di dalamnya. Sebaik-baik majelis. Selanjutnya, setelah kita berilmu, mengenal Allah, sampai pada tingkat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah dan berbagai macam-macam amalan-amalan hati di dalamnya, maka demikian pula mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita menjadikan Rasul sebagai satu-satunya yang kita ikuti. Kemudian kita menjalankan Islam ini berdasarkan dalilnya. Yang kedua, tentu al-amalu bihi. Kata Syekh, katanya al-amalu bihi. Beramal dengan ilmu itu. Iya, beramal dengan ilmu. Nah, ini fase yang kedua yang harus kita lakukan. Ya. Kenapa? Karena yang namanya amalan itu adalah thamaratul ilmi, buah dari ilmu. Ya, kalau tidak diamalkan, ya pohon apa yang tidak pernah berbuah? Rugi. Adakah orang yang mau tanam pohon mangga tapi tidak ada buahnya? Tidak pernah berbuah, rugi dia. Atau ingin tanam rambutan tetapi rambutan yang tiada buahnya. Siapa yang mau tanam pohon rambutan yang seperti ini? Maka seorang harus mengamalkan ilmunya sebagai ya, karena itu adalah buah dari ilmu. Ya. Bahkan ilmu yang sudah kita pelajari itu akan ya, menancap kuat apabila kita mengamalkannya. Para salaf terdahulu mengatakan kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amal bihi. Kami itu ya, untuk membantu kami menghafal hadis, kami amalkan. Untuk membantu kami menghafal hadis, kami amalkan. Sehingga hafalan mereka banyak dan kuat. Mereka hafal hadis para ulama terdahulu. Ternyata di antara hasilnya mereka amalkan.
Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Siapa yang mereka mendapatkan petunjuk? Mendapat ilmu dan mengamalkannya. Zadahum huda, kami tambah kembali hidayah. Ditambah ilmunya, ditambah amalannya. Disebabkan amalan yang mereka lakukan dari ilmunya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengomentari ayat ini, "Walladzina ihtadaw zadahum huda." Dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Siapa orang yang mendapatkan petunjuk? Mereka yang telah mendapat ilmu dan mengamalkannya. Zadahum huda. Kami tambah lagi petunjuk untuk mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i, zadahum imanan wa ilman wa basiratan fid din. Maka Allah akan menambahkan keimanan, ilmu, serta basirah di dalam agama ini. Al-basirah yakni pandangan, ilmu. Jadi kalau ingin bertambah ilmunya, maka dia amalkan. Ya. Baik. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang tidak mengamalkan ilmunya? Maka seorang apabila tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu yang dia pelajari akan menjadi hujjah atasnya. Hujjah atasnya. Apa itu hujjah atasnya? Hal yang menyebabkan menjadi saksi untuk dia menjadi celaka. Harusnya kan ilmu itu menjadi saksi untuk dia berbahagia. Nah ini karena dia tidak amalkan ilmunya menjadi hujjah alaihi. Saksi yang mencelakakan dirinya. Bahkan termasuk golongan yang pertama kali diadab. Iya. Ibnu Ruslan rahimahullah taala mengatakan, wa 'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Seorang alim dengan ilmunya dia tidak amalkan, mu'adzabun min qabli ubadil watan. Maka mereka diazab sebelum para penyembah berhala. Seorang yang punya ilmu tidak dia amalkan ilmunya, maka mereka diadab sebelum diadabnya para penyembah berhala. Ternyata tanggung jawabnya sangat besar. Jangan berpikir, aduh, kenapa saya berilmu supaya saya tidak berhadapan dengan ini. Kalau begitu jangan berilmu kalau begitu. Ya, ini harus dilewati. Seorang harus beramal, mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Baik. Dan seorang yang tidak mengamalkan ilmunya, para ulama menganggapnya sebagai orang yang jahil. Jadi ilmunya itu cuma tinggal wawasan saja. Ilmunya itu wawasan saja. Sampai ada dulu dari mana itu, dari universitas, seorang mahasiswa meneliti tentang dakwah salaf. Dia teliti, datangi satu ma'had ke ma'had yang lain, apa dasar pengajarannya, kitab-kitabnya apa, sumbernya apa, diteliti tentang dakwah salaf. Datangi satu ma'had salaf yang satu dengan yang lain. Itu dalam waktu yang sangat lama dia teliti. Tetapi apa yang dia ketahui ternyata tidak merubah diri. Dia juga tetap dalam keadaan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, isbal di bawah mata kaki, tetap dengan kebiasaan dia. Tapi apa yang dia ketahui itu melebihi dari keumuman kita. Karena dia teliti satu pondok yang lain, ilmu yang dipelajari apa, dasarnya apa. Tapi tidak merubah dirinya. Tidak mengantarkan dirinya untuk kemudian beramal saleh.
menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tetap dikatakan sebagai orang yang jahil. Ya. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullah taala, la yazalul alimu jahilan. Senantiasa seorang yang punya ilmu itu dikatakan bodoh atau dianggap seorang yang bodoh, hatta ya'mala bi'amal bi'ilmihi, sampai dia mengamalkan ilmunya. Fa idza amila bihi kana aliman. Kalau dia mengamalkan ilmunya, maka dia seorang yang berilmu. Jadi biar ilmunya pas-pasan, kalau dia amalkan itu seorang yang alim sesuai dengan ilmu dia. Tetapi biar wawasannya banyak, syekh yang dia kenal banyak, ikhwan yang dia tahu banyak, ustaz yang banyak temannya, ya, tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya, maka la yazal jahilan, dia senantiasa dalam keadaan bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, setelah seorang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ada tanggung jawab ketiga. Ya, mau tidak mau harus kita lewati. Apa itu? Kata Syekh, at-ta'limatu ad-da'watu ilaihi. Berdakwah. Ya, mendakwahkannya atau mengajarkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "hadhihi sabili, ini jalan. Ad'u ila Allah 'ala basirah, saya mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku." Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala li rasulih, Allah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila taqalain insi wal jin, kepada dua taqalain, yakni manusia dan jin. Amirun lahu ayyukhbiran nasa anna hadhihi sabilah. Dalam keadaan Allah memerintahkan nabinya agar nabinya mengkhabarkan kepada manusia, inilah jalan Rasul. Tariqatuhu wa maslakuhu wa sunnatuhu, jalan Rasul. Ya. Jalan Rasul dan sunnahnya. Wa hiya ad-da'watu ila syahadah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yang berdakwah mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya, yad'u ila Allah biha ala basirah, mengajak kepadanya, yakni kepada syahadat ini di atas ilmu. Di atas ilmu. Kemudian sampai ucapan beliau, wa kullu man ittaba'ahu. Ini kita kan mau mengikuti Rasul dia. Wa kullu man ittaba'ahu, dan setiap orang yang mengikuti Nabi, yad'u ila ma da'a ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengajak kepada apa yang Rasul mengajaknya, kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajaknya, ala basiratin, di atas ilmu, wa keyakinan, burhanun aqliyyun wa syar'iyyun, petunjuk baik secara akal atau secara syar'i. Aduh, masalahnya Indonesia tidak pernah mondok Ustaz. Tidak masalah. Ya. Kalau kita tidak mampu, maka kita bisa menunjukkan orang lain. Ya. Tidak bisa juga, tidak dapat orang untuk kita tunjukkan. Ya. Apalagi di zaman sekarang, ya. Saya hadiri. Itu termasuk bagian daripada dakwah. Ya. Dakwah itu tidak selalu melulu seperti ini. Ya. Bahkan dakwah dengan pertemanan. Dan ini yang paling kuat biasanya. Karena kata para ulama, as-sahib sahib, teman itu saling tarik menarik. Kalau bukan kita yang dibawa ke jalan yang buruk, kita yang tarik ke jalan yang baik.
Itu namanya dakwah. Dan dakwah ini, kalau kita ingin digolongkan sebagai di barisannya Nabi SAW, maka kita harus ambil andil. Tanpa harus kemudian memaksakan diri untuk, atau kalau tidak mampu dengan khutbah, tidak mampu dengan memberikan tausiah, paling tidak menunjukkan kepada orang lain, atau paling sedikit-sedikit mengajarkan kepada orang lain ilmu yang kita tahu. Misalkan cara berwudu, cara berwudu yang saya pelajari begini, ajar ilmu fikih atau cerita-cerita masalah agama, lain hadis, lain hadas, lain najis. Apalagi orang tidak tahu kan mana hadas, mana najis. Jatai ayam, ulang dulu. Padahal itu najis, cara menghilangkannya lain. Ini banyak yang tidak diketahui oleh orang awam. Cerita-cerita ringan, kemudian sisi masalah kebaikan perkara agama. Itu bagian daripada dakwah. Siapa yang mengamalkan apa yang telah kita sampaikan, ini keutamaan yang bisa jadi amal jariah. Ada anak-anak kita ajar mengaji, apalagi anak-anak yang diajar, harusnya kita melihatnya ini lahan bisnis ini. Maksudnya lahan pahala. Kenapa? Anak-anak umurnya masih panjang. Kalau kita ajar orang tua, kata Rasul, umur umat antara 60 sampai 63 tahun. Amal ummati, antara umur umat itu antara 60 sampai 63 tahun. Wa qalla may yujawizu dzalik, sedikit yang melampaui itu. Kalau anak-anak, kita juga jangan meremehkan mereka. Kita ajar mereka membaca Al-Quran. Bayangkan, setiap kali dia mengaji, kita juga dapat bagian. Makanya orang-orang yang pertama, orang-orang yang mendahului itu tidak akan bisa dilampaui oleh orang-orang yang setelah. Kita kalau beramal, itu para sahabat pasti dapat pahala apa yang kita amalkan. Kenapa? Karena ilmu ini melalui mereka. Kita juga kalau kita ambil bagian untuk mengurusi anak-anak, mengajari mereka atau mengajari orang-orang ilmu agama ini, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat atau puasa, bagaimana kita ajari, kemudian mereka amalkan, itu akan menjadi amalan yang tidak terputus. Kalau ingin lebih luas bisa menyebarkan ilmu, antum juga harus belajar, kemudian bisa sampaikan sedikit kepada orang sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Kalau tidak bisa, bantu untuk menyebarkannya, atau memberikan buku-buku. Itu bagian daripada dakwah. Kalau ini kita niatkan, maka sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, maka kita insya Allah bagian di barisan Nabi SAW. Masuk dalam keumuman ayat ini. Ada wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti. Atau tidak bisa menyebarkan, bantu lewat dana ini untuk penyebaran dakwah. Bantu manusia, bantu urusan kaum muslimin. Nabi SAW juga mengingatkan, man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak ada perhatian dengan urusan kaum muslimin, maka bukan dari golongan. Sampai kita bukan dari golongan Nabi. Siapa mereka? Yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, mau bodoh, mau jahil, mau maksiat, tidak peduli. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti ini. Kita harus punya perhatian terhadap urusan kaum muslimin, baik perkara dunianya, terlebih lagi perkara akhirat. Jangan sampai kita tidak digolongkan sebagai barisannya Nabi SAW. Dan berdakwah ini adalah perkara yang perkara yang berat. Perkara yang berat. Kenapa? Karena seseorang harus punya ilmu. Maka kita pun bergerak sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kapasitas
buku. Tapi ketika menyampaikannya juga ya, lihat-lihat juga. Ya. Ada cerita teman, ya, dia jadi pengurus masjid di situ, diminta untuk jadi salah satu, ada masjid yang baru dibuka, dia pun salah satu pengurus di situ. Ya, kami juga masih awam. Tiba-tiba dia dengar apa namanya? Yang tadinya dia biasa-biasa saja, tidak ada kesenjangan, santai saja. Tapi karena ada wacana misalkan maulid dan begitu, dia cari, belum ada wacana tapi ada di berita-berita. Akhirnya dia kumpulkan ceramah-ceramah, video YouTube tentang keharuman atau terkait dengan perkara politik yang disebar di grup. Apa yang terjadi? Kekacauan. Iya, kekacauan. Hanya ribut. Yang tadinya dia bisa sholat, kalau sholat subuh dia tidak kunut, kalau dia tidak sholat berjamaah, yang tadinya mudah saja malah ribut. Hanya gara-gara apa yang dia share. Jadi ketika menyebarkan juga harus dengan ilmu, ya, dengan ilmu, timbang maslahatnya, mafsadatnya, ala basirah, di atas ilmu. Ya. Tapi bukan berarti dakwah yang bagus itu tidak ada tantangannya. Semua dakwah pasti ada tantangannya. Ya. Bahkan Nabi kita yang mulia pun sebaik-baiknya manusia yang menyampaikan, ya, itu lebih keras permusuhannya. Tapi maksudnya, meskipun itu kalau dibangun di atas ilmu, maka itu bukanlah masalah. Ya, tantangan itu biasa. Para nabi juga menghadapi tantangan, bahkan mereka jihad fisabilillah. Tetapi kalau itu dibangun di atas ilmu, maka itu adalah perkara yang menjadi dibangun di atas ilmu, maka itu adalah berakhir dengan hal yang baik. Ya, meskipun terjadi jihad di jalan zaman Nabi SAW, tapi ujung-ujungnya adalah kemenangan. Itu kalau dibangun di atas ilmu. Al-muhim, semua dari kita bisa berdakwah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan kita punya perhatian, harus memiliki perhatian dalam hal tersebut. Ya, kita harus memiliki perhatian dalam hal tersebut. Dan dakwah ini adalah perkara yang menjadi tugas para nabi. Dan keutamaannya, ya, siapa yang mendapatkan petunjuk, mandalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, ya, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan apa yang kita tunjukkan. Ya. Dia mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mengamalkan apa yang telah kita tunjukkan. Bahkan dalam perkara genting pun itu dakwah terus, ya, dakwah itu terus berjalan. Ya. Dalam keadaan kondisi apapun dakwah tetap berjalan. Lihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan Ali radhiyallahu taala anhu ketika terjadi perang Khaybar. Ya. Orang-orang Yahudi bersembunyi di balik benteng-benteng mereka. Apa kata Nabi SAW? Unfut ala rizqi. Jadi Ali diperintahkan oleh Rasul untuk memimpin peperangan. Tetapi sebelum berperang, jalanlah menuju kepada mereka dengan penuh ketenangan. Hatta tanzila manazilahum, sampai engkau berada di halaman mereka. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi. Khabarkan kepada mereka apa yang menjadi hak Allah atas mereka. Apa yang wajib mereka lakukan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ceramah dulu. Disuruh menyampaikan perkara-perkara agama sebelum peperangan. Apalagi di masa lapang seperti ini. Maka mengajak kepada kebaikan terus dan terus. Ya. Karena itu adalah bagian daripada al-ihtimam, perhatian dengan urusan kaum muslimin. Dan setelah berdakwah, as-sabr 'ala al-adha fihi,
maka seorang harus bersabar. Seorang harus bersabar. Bersabar dalam hal apa? Dalam hal menempuh jenjang-jenjang tadi. Menuntut ilmu perlu kesabaran. Iya. Duduk di majelis ilmu perlu kesabaran. Sabar supaya bisa dulu, sabar untuk meninggalkan urusan yang masih bisa dipending untuk bisa bermajelis ilmu. Ya. Sabar untuk bisa mendengarkan arahan-arahan meskipun kita sendiri masih doyan bermaksiat mungkin. Sementara nasihatnya ini tahdiran terhadap perkara yang kita lakukan. Sabar supaya kita mendapat ilmu. Kemudian ketika mengamalkan lagi juga semakin berat. Ya. Bahkan hanya sedikit dari apa yang kita ketahui yang bisa kita amalkan. Kita amalkan. Berdakwah lebih berat lagi. Karena ini masalahnya bukan lagi menyangkut kita pribadi, tapi menyangkut orang lain. Rasul waktu belum berdakwah itu tidak ada musuhnya. Iya, padahal Rasul sudah sholat di depan Ka'bah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, itu belum ada musuhnya. Nanti ada musuhnya setelah beliau berdakwah. Iya, beliau diperintahkan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Iya, kemudian diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan. Naik beliau di atas bukit Safa. Kemudian dia panggil semua penduduk kaum musyrikin Quraisy. Belum ada musuhnya. Setelah itu beliau mengatakan, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena orang-orang musyrikin fasih berbahasa Arab, paham betul dengan makna bahasa Arab, tahu apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini. Ini kalau kita ucapkan ini, artinya sembahan-sembahan yang kita ibadahi selama ini harus dibuang, harus dilempar. Sembahan yang memuliakan kami harus kita tinggalkan. Akhirnya mereka murka, marah. Iya. Ja'alal alihata ilahan wahida. Ya Rasul, engkau hendak menjadikan sembahan itu satu saja. Ini perkara yang aneh, bukan kebiasaan kita. Mulai di situ, para sahabat disiksa, Rasul juga diintimidasi. Kenapa? Karena orang yang berdakwah, maka dia akan mengganggu kesenangan dia. Mengganggu kesenangan dia kalau memang dia orangnya bertentangan dengan apa yang didakwahkan, maka mengganggu kesenangan dia, mengganggu ketenangan dia, mengharuskan dia kalau keluar dari zona nyaman. Namun itulah tugas bagi seorang yang ingin berada di barisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Ana wa man ittaba'ani." Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan siapa saja yang mendengarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah serta keistiqomahan untuk melewati fase-fase ini, menuntut ilmu, mengamalkan, kemudian mendakwahkannya serta bersabar di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dalam keadaan yang demikian. Akhir kalam, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.